Fakta mengejutkan ex-Kapolres Ngada pakai nama samaran saat asusila anak. Fakta mengejutkan terungkap dalam kasus asusila anak yang menyeret ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman. Ternyata mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman pakai nama samaran saat asusila anak di bawah umur. Nama samaran ex-Kapolres Ngada tersebut dibongkar oleh mahasiswi yang ditangkap sebagai penyedia anak di bawah umur. Kuasa hukum mahasiswi tersangka kasus asusila Stefani alias Fani, 20, Melzon Beri mengungkap mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman mengaku sebagai Fandi saat mencari anak di bawah umur. Fani adalah penyedia anak untuk AKBP Fajar Lukman pada kasus pencabulan 3 anak di bawah umur di Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT. Diketahui, Fani menjalani pemeriksaan ulang berkas perkara tersangka Fani oleh Jaksa Penuntut Umum di Ruang Pidum Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis, 12 Juni 2025. Saat itu, penyidik Polda NTT melimpahkan tahap 2 tersangka Fani dan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Menurut Lezon Beri, dalam pemeriksaan ulang tersebut, tersangka Fani mengakui seluruh perbuatannya di hadapan jaksa. Dalam pemeriksaan tadi, klien kami menjawab benar semua isi BAP. Ia juga menegaskan tidak pernah mengalami tekanan maupun paksaan selama penyidikan, ujarnya. Lebih lanjut, dalam pemeriksaan jaksa turut mendalami awal perkenalan antara Fani dan Fajar Lukman. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, Fani awalnya hanya mengenal pria tersebut dengan nama Fandi dan Fani mengetahui bahwa Fandi itu adalah seorang anggota polisi. Awalnya, Fani tidak mengetahui bahwa Fandi itu adalah Fajar Lukman. Pertemuan antara Fani dan Fajar difasilitasi oleh seseorang yang menghubungi Fani melalui aplikasi WhatsApp. Orang tersebut meminta Fani agar menemani Fajar. Setelah pertemuan langsung itu, Fani mengetahui bahwa Fandi memiliki ketertarikan terhadap anak-anak di bawah umur. Ada seorang teman perempuan dari Fani yang menjadi perantara pertemuan tersebut. Namanya memang tidak disebut langsung oleh klien kami, tetapi sudah tercantum dalam BAP, jelasnya. Fani kemudian diminta oleh Fandi membawa 3 korban anak itu kepada Fandi. Saat itulah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Fandi terhadap 3 korban anak itu di salah satu hotel di Kota Kupang. Kuasa hukum Fani berharap proses persidangan nantinya akan mengungkap fakta-fakta baru dan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.